Tempat ziarah dan devosi pada Bunda Maria selalu identik dengan suasana hening dan sunyi. Demikian juga dengan Taman Doa Gua Maria Peireng. Nama Peireng diambil dari bahasa Jawa yang berarti miring, karena lokasinya memang berada di tanah yang berbukit dan miring yang terletak di sebelah utara lereng Gunung Merbabu. Desiran angin dingin namun menyejukkan, ranting dan dahan pohon-pohon bambu besar yang berdisik, serta dedaunan yang seolah melambai tertiup angin, turut menghiasi serta mengajak umat untuk sejenak kembali ke alam, merenung dan bermeditasi, mensyukuri segala anugerah yang telah diterima serta menyerahkan diri, mendekatkan diri pada Allah lewat perantaraan Bunda Maria, Bunda terkasih. Perpaduan antara nuansa alam, keheningan dan kesunyian inilah yang terutama menjadi ciri khas tempat ziarah yang terletak di kaki gunung ini. Lokasinya yang terletak di lereng gunung menyebabkan iklim di tempat ziarah ini terasa sejuk bahkan terbilang dingin. Berada sekitar 10 km dari kota Salatiga, Taman Doa Gua Maria Peireng terletak di Dusun Jampelan Desa Ketasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Secara administratif, tempat ziarah ini termasuk dalam wilayah Stasi Santo Yusuf Ketasan, Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Berdirinya Taman Doa Gua Maria Peireng ini bermula pada tanggal 20 Februari 2009, ketika seorang umat Katolik dari Yogyakarta, yaitu Bapak Suryono menghibahkan tanah seluas 4.637 meter persegi kepada gereja Katolik. Ia mempunyai harapan tanah itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan iman umat di wilayah itu. Karena tempat itu sangat cocok apabila digunakan warga atau umat untuk bermeditasi dan berdoa. Antusias umat setempat pun semakin berkembang. Mereka kemudian bahu-membahu bergotong royong menjadikan tempat itu sebagai sarana berdoa kepada Bunda Maria. Maka dibangunlah Gua Maria di atas tanah yang memiliki kontur miring tersebut. Panitia pembangunan Gua Maria mulai dibentuk dan memutuskan nama tempat itu Taman Doa Gua Maria Peireng. Kemudian bertepatan dengan bulan Rosario, pada bulan Oktober dilaksanakan peletakan batu pertama, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2011. Pada akhirnya tanggal tersebut disepakati sebagai hari lahirnya Taman Doa Gua Maria Peireng. Upacara peresmian dan pemberkatan dilakukan oleh MGR Yohanes Puju Sumarto yang menjadi Uskup Agung Semarang pada saat itu. Dalam tradisi agama Katolik, keberadaan Gua Maria punya sejarah panjang. Bunda Maria beberapa kali menampakkan diri pada orang-orang terpilih. Salah satu penampakan yang paling terkenal adalah penampakan Bunda Maria kepada Bernadette Soubirous di sebuah gua yang mempunyai di kota Lourdes, Prancis pada tahun 1858. Tempat itu menjadi tempat ziarah Gua Maria paling populer. Tempat ziarah ini pula lah yang menjadi inspirasi untuk menciptakan tempat ziarah serupa pada komunitas Katolik setempat. Dari situ muncullah tempat ziarah Gua Maria di banyak tempat di dunia, seperti halnya dengan keberadaan Gua Maria Peireng. Berdevosi kepada Bunda Maria adalah pembaktian diri atau menghayati cara hidup Bunda Maria sebagai perwujudan cinta kasih kita kepadanya. Seiring dengan berjalannya waktu, area tempat doa Gua Maria ini semakin diperluas dan dibenahi, sarana dan prasarana terus dikembangkan. Fasilitas pun semakin lengkap. Gua Maria Peireng disebut juga dengan Gua Maria Bunda Ratu Surga. Gua Maria ini tersusun dari batu-batu kali. Gua Maria ini pernah mengalami perubahan nama dan wujud patung. Semula bernama Taman Doa Maria Peireng dengan patung Bunda Maria hitam yang berasal dari batu Gunung Merapi, dan berganti nama menjadi Gua Maria Bunda Ratu Surga Peireng Getasan.
dengan patung Bunda Maria bermahkota bintang yang diberkati pada tanggal 15 Agustus 2018. Namun sampai sekarang umat lebih akrab dengan sebutan Gua Maria Pireng. Pelataran doa di depan gua dibuat seperti panggung. Lumayan luas, lengkap dengan tenda penutup pada bagian atasnya yang bisa melindungi para peziarah dari panas dan hujan. Bunda Maria merupakan sarana berkat istimewa dari Allah untuk kita. Bunda Maria merupakan pilihan Allah, namun menjadi pilihan bagi kita semua. Melalui Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Ia bukan mengandung anak dari seorang manusia lain, melainkan dari Roh Kudus sendiri. Melalui misteri inkarnasi tersebut, Ia dipersatukan dengan sangat erat dengan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dengan itu, apa yang kita berikan kepada Bunda Maria akan langsung tersalurkan kepada Kristus. Begitupun sebaliknya, Ia dapat menyalurkan langsung berkat yang diperoleh dari Kristus untuk kita. Di taman doa ini juga tersedia altar yang terdapat di dalam pendopo, tepat di samping kiri pelataran Gua Maria. Nuansa pendopo ini sangat unik. Ada dinding pendopo dilapis dengan batu bata dengan hiasan diorama kisah perjamuan terakhir Tuhan Yesus tepat di atasnya. Perjamuan kudus, perjamuan suci suatu ritus yang sebagai suatu sakramen, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus saat perjamuan malam terakhir. Selain sebagai tempat berdoa yang tenang dan sejuk, kelebihan lain di tempat doa ini adalah sendang atau mata air yang tidak pernah kering. Sumber mata air suci dibangun menyerupai sebuah gua dan tertutup. Peziarah bisa mengambil air suci dari beberapa keran yang sudah tersedia. Letaknya sekitar 200 meter, terlihat jembatan kecil dan rumpun pohon bambu serta hutan kecil di belakangnya. Ada persimpangan kalau ke kanan menuju toilet dan mata air suci. Pihak pengelola gua juga telah menyediakan tempat air. Bila berkenan, para peziarah bisa menyisihkan uang dengan memasukkan pada kotak yang tersedia. Bagi yang tidak siap dengan lilin, pihak pengelola gua juga telah menyediakan. Sendang itu bernama Sendang Penguripan. Diberkati oleh Romo Paroki Agustinus Parso Subroto MSF pada tanggal 15 Agustus 2018. Di lokasi sendang ini juga terdapat patung Bunda Maria yang terbuat dari batu yang berasal dari Gunung Merapi. Pada dinding pancuran air terdapat diorama dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42. Dikisahkan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Keberadaan sendang ini juga menjadi titik tolak kesadaran iman. Fenomena sendang yang tak pernah habis dan kering ini menggambarkan Tuhan Yesus, sang air hidup yang tak pernah kering, yang selalu ditimba manusia melalui perantaraan bundanya. Dalam tradisi Katolik, air suci dimaknai sebagai sumber kehidupan dan pembaharuan. Selain itu, pemakaian air suci juga mengingatkan kita untuk terus menjaga kesucian diri, jiwa, pikiran, hati, dan tubuh kita sebagai pengikut Kristus. Jalan Salib merupakan devosi yang berpusat pada renungan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Stasi atau rute jalan salib yang tersedia di Gua Maria ini jaraknya tidak begitu jauh dalam setiap stasinya. Para peziarah harus melewati beberapa anak tangga yang dibuat sesuai dengan kontur tanah yang miring. Namun disuguhi dengan pemandangan yang indah serta ditemani semilir angin yang berhembus, sejuk dan menyegarkan. Di akhir rute jalan salib ada sebuah tempat yang dinamakan Bukit Golgota. Di sini terdapat 3 salib dan salah satunya melambangkan salib Tuhan Yesus. Tempat ini dibangun di atas ketinggian dan menyerupai dengan Bukit Golgota.
Juga disediakan tempat untuk menaruh lilin yang terdapat di depan patung salib Tuhan Yesus. Di sini para peziarah bisa berdoa dan berdevosi dengan khusyuk dan tenang ditemani semilir angin yang berhembus. Di dalam Katolik ada beberapa bentuk ungkapan iman seperti mengunjungi tempat-tempat suci, berziarah, prosesi jalan salib, dan berdoa rosario. Ziarah bukan hanya devosi pribadi, tetapi merupakan ungkapan perjalanan seluruh gereja. Oleh karena itu, kehidupan sering digambarkan sebagai perjalanan. Kita semua meyakini bahwa hidup Kristiani merupakan ziarah rohani. Berziarah di Taman Doa Gua Maria Peireng tidak hanya akan disuguhi keheningan dan kekusyukan devosi pada Sang Bunda. Lokasi Gua Maria yang memang terletak di lereng Gunung Merbabu juga menawarkan sensasi iklim khas kaki pegunungan. Udara sejuk yang cenderung dingin, melimpahnya sayuran dan buah-buahan sebagai produk lokal, serta terutama wisata alam yang ditawarkan menjadi sajian tersendiri dari wisata religi di tempat ini. Tuhan sangat mencintai umatnya, terlebih dengan semua yang dikaruniakan untuk dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya demi kebaikan bersama. Taman Doa Gua Maria Peireng hanyalah satu dari sekian karunia yang diberikan pada kita. Bagaimana kita merawat, menjaga, memelihara dan terlebih memanfaatkan adalah tugas kita bersama hingga kerahiman Sang Bunda semakin bersinar menaungi teduh tiap pengharapan kita. Selamat menemukan kerahiman ilahi. Semoga peziarahan Anda dapat membawa berkah yang melimpah bagi Anda dan keluarga. Berkah dalam. Amin.